Perkenalkan, nama saya Maya Girot dengan NIM 18704061, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Manado. Saat ini saya akan memaparkan tugas saya dengan mata kuliah Metode Riset Epidemiologi, Konsep Penyakit dan Hipotesis Penyakit. Penyakit adalah kondisi abnormal tertentu yang secara negatif memengaruhi struktur atau fungsi sebagian atau seluruh tubuh suatu makhluk hidup dan bukan diakibatkan oleh cedera eksternal apapun. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yakni hupo dan tesis. Hupo adalah sementara, sedangkan tesis adalah pernyataan atau teori. Hipotesis adalah pernyataan sementara. Frekuensi penyakit, definisi kasus, insiden, dan prevalensi rate, dan risiko. Definisi kasus adalah kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan apakah penderita penyakit yang sedang ditelaah atau tidak. Insiden, jumlah kasus suatu penyakit yang terjadi pada suatu populasi pada suatu waktu tertentu, tidak hanya ditentukan pada frekuensi di masa kasus baru terjadi dan diagnosis. Prevalensi adalah jumlah kasus suatu penyakit dalam suatu populasi pada suatu waktu sebagai proporsi dari jumlah total orang dalam populasi itu. Rate adalah perbandingan suatu kejadian dengan jumlah penduduk mempunyai risiko kejadian tersebut. Risiko adalah variabel-variabel yang berhubungan dengan peningkatan suatu penyakit atau infeksi tersebut. Ukuran asosiasi ODDS, rate, risk ratio yang disebabkan populasi. Odds ratio adalah ukuran asosiasi paparan dengan kejadian penyakit dihitung dari angka kejadian penyakit pada kelompok berisiko dibanding angka kejadian penyakit pada kelompok yang tidak berisiko. Risk ratio adalah rasio probabilitas hasil dalam kelompok yang terpapar dengan probabilitas hasil kelompok yang tidak terpapar. Bersama dengan perbedaan risiko dan rasio peluang, risiko relatif mengukur hubungan antara paparan dan hasil. Ekologis, cross-sectional, kontrol kasus, cohort, intervensi, community based. Ekologis adalah studi yang fokus pada perbandingan pengamatan kelompok atau grup atau kumpulan individu atau populasi di tempat tertentu. Kasus kontrol adalah studi analitik yang menganalisis hubungan kausal dengan menggunakan logika terbalik, yaitu menentukan penyakit terlebih dahulu, kemudian mengidentifikasi penyebab. Cross-sectional adalah studi epidemiologi yang mempelajari prevalensi, distribusi, maupun hubungan penyakit dan paparan dengan mengamati status paparan penyakit atau outcome lain secara serentak pada individu-individu dari suatu populasi pada suatu saat. Studi cohort adalah studi observasional yang mempelajari hubungan antara paparan dan penyakit dengan memilih 2 atau lebih kelompok studi berdasarkan paparan, kemudian diikuti hingga periode tertentu sehingga diidentifikasi dan dihitung besarnya kejadian penyakit. Selanjutnya intervensi, membandingkan data dari kelompok manusia atau objek yang dengan sengaja diberikan tindakan atau intervensi tertentu dengan kelompok lain yang sama tapi tidak dilakukan intervensi apapun. Studi ini termasuk penelitian epidemiologi analitik. Dan yang terakhir, community based, penelitian yang dilakukan atas sebuah komitmen dari masyarakat untuk memberikan dukungan kekuatan, sumber daya, dan juga keterlibatan dalam proses penelitian dalam rangka menghasilkan produk penelitian yang bermanfaat bagi mereka dan juga para peneliti yang terlibat.
Selanjutnya, bias, pengganggu, dan efek modifikasi. Confounding bias dalam estimasi efek pajanan. Risiko terhadap kejadian penyakit yang ingin diteliti akibat kekurangan sebandingan antara kelompok atau populasi terpajan dan kelompok atau populasi tidak terpajan. Efek modifikasi adalah keberagamaan atau heterogenitas atau variasi efek dari suatu faktor risiko terhadap kemunculan penyakit atau outcome pada level yang berbeda dari faktor risiko lain. Analisis multivariabel logistik, Poisson, dan regresi binomial. Analisis multivariat adalah salah satu dari teknik statistik yang diterapkan untuk memahami struktur data dalam dimensi tinggi, di mana variabel-variabel yang dimaksud tersebut saling terkait satu sama lain. Analisis regresi Poisson digunakan untuk menganalisis hubungan antara count berdistribusi Poisson dengan satu atau lebih variabel independen. Analisis regresi merupakan suatu metode yang digunakan untuk memprediksi nilai satu perubah berdasarkan nilai perubah yang lain. Perubah yang diprediksi dinyatakan sebagai perubah terkait, sedangkan perubah yang memprediksi dinyatakan sebagai perubah bebas. Ukuran dan kekuatan sampel dalam studi epidemiologi. Yang pertama, objek penelitian yang homogeni. Kedua, objek penelitian yang mudah rusak. Ketiga, penghematan biaya dan waktu. Keempat, masalah ketelitian. Kelima, ukuran populasi. Keenam, faktor ekonomis. Selanjutnya, topik khusus, pencegahan dan penyaringan epidemiologi molekuler, variasi geografi dalam terjadinya penyakit, kesenjangan kesehatan. Screening adalah sebuah prosedur tes untuk mengetahui potensi atau gangguan kesehatan pada seseorang. Epidemiologi molekuler merupakan cabang epidemiologi yang mempelajari kontribusi faktor risiko genetik dan lingkungan yang diidentifikasi pada level molekuler dan biokimia terhadap etiologi, distribusi, pengendalian penyakit. Geografi kesehatan adalah bidang penting karena bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang masalah kesehatan dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang didasarkan pada berbagai faktor geografis mempengaruhinya. Kesenjangan kesehatan adalah kesenjangan dalam hasil kesehatan atau akses kesehatan di antara populasi yang berbeda.